Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, damai sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saat ini saya berada di TK Pelangi Kasih bersama dengan Mr. Yuliono selaku kepala sekolah, dan saya akan melakukan wawancara sebagai pemenuhan tugas modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual. Selamat pagi, Mr. Yuliono. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, sehat. Bagaimana dengan perkembangan anak-anak untuk TK HB? Ya, puji Tuhan, anak-anak berkembang baik. Luar biasa sekali, Mister ya. Ini ada beberapa pertanyaan, Mister, yang akan saya ajukan sebagai bentuk wawancara saya pada siang hari ini. Ya. Selama ini, bagaimana Mister Yuliono dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi kalau yang kami pernah alami, memang ini kan tidak mudah ya kalau menghadapi kasus seperti ini. Iya. Jadi kami butuh untuk pertimbangan yang matang dan juga mungkin butuh berembuk atau berunding dengan guru-guru yang lain karena ini menyangkut peserta didik, bahkan bukan hanya peserta didik, bahkan sampai ke wali murid gitu. Jadi saya mempertimbangkan, menganalisa, kemudian juga meminta pertimbangan guru-guru berdiskusi gitu. Iya. Oke. Nah, bagaimana Mr. Yuliono menjalankan pengambilan keputusan di sekolah TK Pelangi Kasih ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana, Mr.? Ya, ini mengenai cara pengambilan keputusannya, ataukah ini pengalaman kita, pengalaman yang pernah kita alami? Iya, pengalaman yang pernah Mr. alami dalam menyelesaikan kasus-kasus di mana keduanya punya potensi kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, misalnya. Kalau pengalamannya, kami pernah mengalami situasi yang sangat sulit itu seperti ini ya. Waktu itu kami dihadapkan pada pilihan untuk bertoleransi terhadap anak yang menurut kami inklusif. Jadi waktu itu ada murid pindahan dari sekolah lain ya. Itu yang dia punya problem memukul temannya yang ada di dekatnya. Jadi tidak ada alasan yang jelas, pokoknya ada teman di dekatnya, nggak tahu kenapa tiba-tiba dipukul gitu aja. Nah, dia dikeluarkan dari sekolahnya yang lama, gitu. Lalu dimasukkan di sini, dan terjadi hal yang sama. Ketika dia masuk di sekolah kami ini, teman-teman yang ada di dekatnya juga dipukul tanpa alasan yang jelas. Nah, lama-lama wali murid ini komplain. Nah, itulah situasi yang sulit pada waktu itu. Jadi wali murid ini memberikan semacam pilihan ya kepada kami, harus diputuskan untuk kami ini sebisa mungkin itu mengeluarkan anak tersebut karena dianggap anak tersebut tidak bisa ini ya. Pokoknya membuat suasana kelas itu tidak kondusif gitu. Nah, akhirnya ya itu ya, kalau cara kami mengambil keputusan, kami mempertimbangkan, menganalisa, termasuk juga kami menggali kenapa anak ini bisa mengalami seperti itu. Barulah kami itu mengambil keputusan memilih di antara pilihan yang sulit itu. Memang itu butuh keberanian, butuh keyakinan, dan juga butuh kira-kira langkah-langkah yang akan dilakukan itu apa. Nah, ini kebetulan Mister itu yang mau kami tanyakan untuk pertanyaan lanjutannya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Mister lakukan selama ini? Nah, yang mengenai peristiwa tadi itu, kami itu mempertimbangkannya begini. Kalau kami tetap membiarkan anak yang inklusif tersebut, maka yang lain bisa ada kemungkinan keluar dari sekolah. Tapi kalau kami
mengeluarkan anak tersebut yang berkebutuhan khusus itu, maka anak tersebut kemungkinan tidak bisa sekolah. Nah, akhirnya kami berunding bersama guru. Ini langkah yang kami lakukan. Kami berunding bersama guru-guru. Kira-kira kami pendapatnya guru bagaimana dan kami mesti melakukan apa. Akhirnya kami berkeyakinan bahwa anak ini masih bisa diubah. Begitu. Nah, lalu kami mengambil keputusan untuk mengumpulkan orang tua, memberikan semacam pengertian lah mengenai keadaan anak ini sebenarnya bagaimana, akar masalahnya apa. Lalu kami dengan berani mengambil keputusan itu. Tapi kami sudah tahu langkah-langkah apa yang kami mesti lakukan setelah kami mengambil keputusan itu. Begitu. Nah, kami waktu itu melakukan yang namanya pendampingan kasih. Jadi waktu itu saya memberikan satu guru pendamping khusus untuk mendampingi anak ini di kelas. Nah, itu dilakukan jadi pelan-pelan ya, guru-guru itu menanamkan rasa kasih sayang kepada anak ini. Karena memang akar masalahnya itu, anak ini mengalami problem di dalam keluarga, khususnya di dalam ini ya, kasih sayang lah, punya problem kasih sayang. Nah, akhirnya kami melakukan pendampingan kasih itu, pelan-pelan menanamkan rasa kasih sayang sehingga memunculkan anak ini bisa mengasihi temannya gitu ya. Tapi itu tidak sekejap ya. Itu butuh waktu ya. Anak itu waktu itu TKA, kelompok A. Nah, kira-kira 1 semester itu sudah mulai ada hasilnya ya, sampai pada akhirnya itu anak ini naik di PKB itu sudah tidak perlu pendampingan lagi. Iya, sudah, maksudnya anak ini sudah tidak memukul lagi dan sudah bisa ditinggal oleh guru pendampingnya. Artinya sudah kembali bagus loh. Dan itu orang tuanya sangat bahagia sekali. Ya, karena dia di mana-mana ditolak sekolahnya. Ya. Nah, apa selama mengatasi hal tersebut, Mister ya? Apa ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan etika seperti itu? Tantangannya ya banyak. Yang pertama, kami pada waktu itu kan dihadapkan pada wali murid yang mereka yang komplain ya mengenai anak tersebut. Nah, itu yang pertama, kami harus memberikan pengertian kepada wali murid. Lalu tantangan yang kedua, kami harus menambah tenaga guru untuk pendampingan anak tersebut. Lalu kami juga ekstra memberikan perhatian khusus kepada anak tersebut. Nah, ini semua merupakan tantangan yang kami hadapi waktu itu. Nah, apa Mister dan guru-guru memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, atau apa langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal menyelesaikan bentuk atau prosedur yang dijalankan? Betul. Jadi kami memang punya target waktu. Kami punya planning ya. Andai saja ya, kami akan sudah merencanakan anak ini dilakukan pendampingan selama 1 semester. Andai 1 semester itu ternyata tidak terjadi perubahan, maka kami akan berkonsultasi dengan guru-guru mungkin SLB. Begitu ya. Jadi kami memang memberikan semacam target waktu untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi ya ternyata ya berjalan dengan baik. Luar biasa sekali. Dan itu sudah menjawab dari pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ada seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Mister dan guru setempat dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu, seperti yang tadi Mister sampaikan itu. Iya betul. Melibatkan guru. Iya betul. Jadi memang kita kan di sini kan bukan hanya kepala sekolah ya, maksudnya yang
yang ada di kelas itu kan juga guru, dan juga kita mungkin melibatkan orang lain juga yang lebih kompeten ya. Iya, lebih kompeten menangani hal yang kita kesulitan kan. Kemudian Mister, pertanyaan terakhir Mister ya. Iya. Dari semua hal yang sudah Mister sampaikan, pembelajaran yang dapat dipetik sebagai pengalaman dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika itu apa Mister? Yang bisa saya petik, kita harus berkeyakinan ya, mana yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu yang kedua, kita memang harus berani. Meskipun apapun keputusan kita pasti ada risikonya, tapi kita mesti berani. Yang ketiga, kita harus sudah punya gambaran langkah-langkah apa yang mesti kita buat dari keputusan yang kita ambil. Itu yang luar biasa sekali Mister ya. Iya. Terima kasih Mister sekaligus menghadiri wawancara saya. Terima kasih buat waktunya Mister. Demikian wawancara saya bersama dengan Mister Yuliono sebagai pemenuhan tugas wawancara kepala sekolah dari TK Pelangi Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, damai sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, damai sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saat ini saya bersama dengan Mr. Rirwan selaku Kepala Sekolah SMP Kristen Pelangi Kasih, dan saya akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah sebagai pemenuhan tugas modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual. Selamat siang Mr. Rirwan. Selamat siang. Bagaimana kabar Mr. Rirwan hari ini? Baik. Untuk perkembangan anak-anak kelas 7, 8, 9 bagaimana? Mereka sekarang sudah lebih aktif ya di dalam kelas. Ya bersyukur karena mereka sekarang merasa lebih enjoy dalam mengikuti pelajaran. Oke, hari ini saya sudah persiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya berikan untuk Mr. Rirwan. Selama ini, bagaimana Mr. Rirwan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya dilema etika itu bentuknya seperti ini. Kalau misalkan ada satu peristiwa di mana membutuhkan keputusan, tapi pilihan alternatif keputusannya itu sama-sama benar sebetulnya, atau istilahnya ada pilihan A ini juga bisa, pilihan B juga bisa. Ya tinggal ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, misalkan faktor lebih menguntungkan mana, lebih menguntungkan pribadi atau enggak lah itu. Jadi biasanya dilema etika gitu betulnya. Mungkin dalam perjalanan belajar anak-anak juga bisa ya, apa ada kasus yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral yang pernah terjadi? Kalau dalam konteks pembelajaran anak-anak ya, Iya. Biasanya gini, pernah di kelas misalkan ada anak yang tidak punya fasilitas, misalkan handphone, kan di sekolah kan ada anak-anak coba HP, terus gurunya saya kasih tugas buat video sebagai asesmen sumatif. Sementara ada anak yang memang kameranya, HP-nya ini nggak cukup. Kan itu termasuk dilema etika. Saya harus memutuskan apakah saya rubah bentuk asesmennya atau saya beri fasilitas, entah itu dari sekolah dipinjami atau saya pinjami pribadi gitu. Jadi bentuknya biasanya seperti itu. Itu salah satu contohnya. Iya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Mister lakukan selama ini? Dalam penyelesaian dilema etika. Kan sekali lagi ya, dilema etika itu berarti gini, pilihannya itu sama-sama betul. Iya. Dan kalau dilakukan, satu dilakukan bisa, satunya dilakukan bisa. Ini ada yang alamat juga, bisa juga. Nah biasanya kalau menemui hal semacam ini, yang pertama kali saya identifikasi itu benefit. Pertama benefitnya lebih banyak yang mana? Terus
kekurangannya lebih sedikit yang mana. Ini saya gunakan untuk menentukan mana yang keputusan yang paling tepat. Yang kedua, ini cenderung memihak ke pribadi atau ke kelompok yang lebih luas. Itu pertimbangan. Biasanya itu yang saya jadikan patokan untuk menyelesaikan sebuah dilema etika. Kemudian hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, kadang-kala yang saya putuskan itu tidak disetujui oleh semua orang. Karena namanya dilema, kan itu seringkali saya punya pandangan sendiri. Lalu sebagai pimpinan kan mestinya memang ngambil keputusan. Dan saya tahu keputusan itu tidak mungkin bisa disetujui semua orang, tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Jadi memang dalam penyelesaian keputusan dilema etika itu pasti akan ada pihak yang tidak setuju. Nah, tantangannya itu menurut saya itu bagaimana cara mempersuasi atau meyakinkan bahwa pihak yang tidak setuju dengan keputusan saya ini mempercayai bahwa yang saya putuskan ini sudah melalui berbagai macam pertimbangan seperti itu. Kemudian apakah Mister dan Bu Guru mungkin yang memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau pada saat terjadi peristiwa itu langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan sendiri? Kalau saya langsung, karena kan sekali lagi itu tidak mungkin terjadi secara berkala, jadi ya kalau spontanitas saja lah saya gitu. Kemudian apa ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Mister dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya biasanya ngajak diskusi dulu. Ini ada kejadian seperti ini, saya akan paparkan ini alternatifnya. Lalu kita biasanya sama-sama mendiskusikan ini untung ruginya apa. Baru nanti dari hasil diskusi dengan guru itu saya akan ambil waktu merenung sendiri. Oh, saya punya ini. Nah, dari semua yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak Mister bisa petik sebagai pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, bahwa memutuskan sesuatu ya, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika, itu pasti ada risiko yang mengikuti. Dan kita harus siap menghadapi itu. Risikonya yaitu tadi, tidak semua orang itu senang dengan itu. Yang kedua, bahwa kadang-kadang kita salah memutuskan di sana. Jadi sudah mempertimbangkan banyak faktor, mengikuti prosedur yang tadi saya sampaikan, tapi ternyata salah perhitungan dan sebagainya. Atau ada faktor lain yang tidak terduga tiba-tiba muncul. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, ya tidak apa-apa, harus legowo, menyadari kalau salah beliau putusan, memperbaiki segera. Jadi itu pembelajaran yang saya dapat sih. Oke. Terima kasih Mr. Irwan untuk waktunya dan kesempatannya untuk saya bisa melakukan wawancara. Demikian wawancara yang sudah saya lakukan sebagai pemenuhan tugas modul 3.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, damai sejahtera bagi kita semua.